Dalam sepekan terakhir, berbagai elemen mahasiswa bersama masyarakat turun ke jalan berunjuk rasa. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan protes terkait kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi hingga mendesak evaluasi program makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih. Tidak hanya di Jakarta, aksi ini menyebar di sejumlah daerah di Indonesia. Di Yogyakarta, mahasiswa dan elemen masyarakat memadati sudut pertigaan Gejayan, Yogyakarta, Sabtu sore. Di Banyumas, Jawa Tengah, aliansi mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan pendopo bupati. Sempat terjadi saling dorong saat pengunjuk rasa menerobos barikade polisi. Di Jakarta, mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia dan aliansi mahasiswa Jabodetabek melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Jalan Jenderal Sudirman pada Jumat 12 Juni. Semula mereka hendak menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, namun rencana mereka terhalang blokade TNI Polri. BEM Universitas Indonesia bilang, pemerintah kerap menyampaikan data-data soal pencapaian ekonomi yang optimistik, namun di lapangan berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan langsung masyarakat. Sekarang kondisi sudah krisis, ada di mana-mana, tetapi pemerintah masih saja menganggap bahwa kondisi baik-baik saja. Pemerintah masih saja menganggap bahwa kondisi ekonomi bagus, bahwa stok energi aman, stabil, dan kondisi-kondisi lainnya bagus begitu. Mana bukti bahwa ekonomi tumbuh 5,61% itu dirasakan oleh rakyat banyak. Jika memang dirasakan oleh rakyat banyak, harusnya gaji mayoritas rakyat itu naik juga dong sebanding dengan 5,61% begitu kan. Terus jika pemerintah menganggap bahwa stok energi aman segala macam, kenapa kok dinaikin cuma Pertamax doang gitu kan? Kenapa di daerah-daerah mulai menipis stok Pertalite, bahkan di Pulau Jawa juga mulai menipis. Politisi Partai Gerindra Bahtera Banong bilang, pemerintah sangat terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Bahtera juga menyampaikan, Presiden Prabowo telah menindaklanjuti sejumlah masukan dan kritik sebelum digaungkan mahasiswa seperti penghematan anggaran. Terkait dengan tuntutan teman-teman mahasiswa, saya pikir ya, jauh sebelum tuntutan ini digaungkan oleh teman-teman mahasiswa, Pak Prabowo sudah menindaklanjuti. Misalnya apa? Kalau kita berbicara tentang bagaimana tentang penghematan anggaran, tentang efisiensi, dari awal Pak Prabowo menyampaikan bahwa kita harus berhemat dan tentu tidak hanya sekedar ucapan, tapi itu dilakukan dengan tindakan. Bagaimana kemudian kementerian, lembaga, dan bahkan semua gubernur, bupati, wali kota diinstruksikan ya secara tegas, secara nyata melalui peraturan-peraturan untuk kemudian melakukan penghematan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berharap pemerintah segera merespons tuntutan mahasiswa secara transparan dan tidak normatif. Agung bilang, jika pemerintah tidak merespons dengan cepat, maka eskalasinya akan meluas. Nah, kalau tidak kecepatan informasi itu diimbangi oleh kecepatan pemerintah berkomunikasi kepada publik seperti timeline tadi, saya khawatir miss-nya banyak nanti. Jadi kekhawatiran soal disinformasi, fitnah, hoax, dan seterusnya itu justru karena ini tidak direspon, dibiarkan gitu. Jadi maksud saya, kalau bisa selama aksi berlangsung, pemerintah merespon per poin, jelas, detail, karena ini Gen Z ini, anak-anak yang melek informasi. Nah, itu kan jadi problematik maksud saya. Jadi karena Gen Z sosiodemografinya seperti ini, penyikapannya nggak bisa lagi normatif, nggak bisa lagi ya asal ditanggapi selesai. Ini kan per poin. Kalau saya bahasnya per poin juga, follow up-nya ini tanggal sekian kami ini. Jadi kalau bisa setransparan mungkin lebih bagus gitu. Supaya apa? Pemerintah sendiri yang diuntungkan. Mahasiswa berharap pemerintah bisa lebih peka terhadap kesulitan yang dihadapi warga imbas dari naiknya harga BBM non-subsidi. Tak hanya itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga anjloknya IHSG menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Dalam sepekan terakhir, berbagai elemen mahasiswa bersama masyarakat sipil turun ke jalan berunjuk rasa. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan protes terkait kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi hingga menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Apa yang bisa disikapi dari situasi ini? Seperti apa sepatutnya pemerintah menyikapi tuntutan mahasiswa dan juga masyarakat? Kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sambungan daring. Saudara, ada juru bicara Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI, fraksi Gerindra Bahtera Banong, dan analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo. Selamat pagi Bang Bahtera, Mas Kunto.
Selamat pagi, Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Bang Batra, terkait dengan demo, pekan lalu sudah ada demo, kemudian awal pekan ini di hari Senin ada demo lagi di Jakarta, bahkan di berbagai daerah dari mulai Sumatera, Kalimantan, Jawa gitu ya. Ini juga banyak sekali yang kemudian masih ada demo hari ini. Memang sudah ada tanggapan dari Bang Kodari, Kepala Bakom kemarin terkait dengan aksi dari mahasiswa. Apa yang kemudian kurang dari yang apa disampaikan oleh Bakom gitu, Bang Batra? Sepertinya perlu respon lebih nih. Iya, tentu saya ingin menyampaikan bahwa penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat yang dilakukan oleh teman-teman BEM, teman-teman mahasiswa, itu tidak dilarang ya, dan memang diatur dalam undang-undang kita bahwa setiap orang, setiap individu atau kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum itu diperbolehkan, tetapi juga tentu penyampaian pendapat itu harus berbasis data, berdasarkan fakta-fakta, kemudian harus disampaikan. Dan kami juga berterima kasih ya kepada teman-teman BEM sudah melaksanakan demonstrasi secara tertib, damai, tidak ada anarkisme, dan di bangsa yang berdemokrasi ini adalah sesuatu yang bagus ya, karena berbeda pandangan itu boleh, berbeda pendapat juga itu diperbolehkan, dan kami memberi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman mahasiswa. Terkait dengan tuntutan teman-teman BEM, tentu ada 5 poin yang dimaksud itu. Saya ingin menegaskan ya bahwa tuntutan tersebut sebetulnya jauh sebelum teman-teman yang menyampaikan itu, Pak Prabowo sudah mewanti-wanti kepada kementerian lembaga dan juga kepada para kepala-kepala daerah untuk melakukan penghematan anggaran, jangan melakukan pemborosan. Dan Pak Prabowo konsisten di situ ya. Semenjak beliau berkampanye jauh sebelum jadi presiden, ini selalu disampaikan bahwa APBN kita terlalu besar kebocorannya, maka ini harus diperbaiki dengan cara melakukan penghematan dan efisiensi tentunya ya, kalau kita lihat, dan itu dipraktekkan. Bagaimana kemudian kementerian lembaga disuruh untuk berhemat, bagaimana kemudian para kepala-kepala daerah, baik itu di tingkat kabupaten kota, begitupun di tingkat provinsi, artinya kan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Begitupun dengan misalnya terkait soal MBG ya. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa ini adalah program yang sangat mulia, tujuannya baik untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia di masa depan, untuk memperbaiki kualitas manusia, sumber daya manusia di masa yang akan datang. Maka dari itu tentu program ini harus terus didukung ya, diberikan dukungan terhadap program strategis pemerintah ini, bahwa di sana ada ya penyimpangan yang terjadi, ada pengelolaan yang tidak jujur. Nah, itulah yang disayangkan oleh Presiden Prabowo. Maka dari itu beliau langsung mengambil tindakan yang tegas, mengganti kepala BGN, terus kemudian menginstruksikan kepada kepala BGN yang baru untuk memperbaiki tata kelolanya. Terus kemudian yang kedua, agar anggarannya betul-betul tepat sasaran. Anggaran-anggaran yang dianggap tidak penting itu harus dihilangkan. Terus kemudian harus ada refocusing programnya. Bagaimana agar lebih tepat sasaran, bagaimana agar daya jangkaunya betul-betul masyarakat yang membutuhkan. Artinya ini kan Pak Presiden juga menginginkan hal yang sama, agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Dan saya pikir itu kita bersepakat semua bahwa apa yang diteruskan oleh Presiden itu menurut hemat kami sesuatu yang baik dan terus harus didukung agar program ini tepat sasaran, agar program ini ya daya jangkaunya betul-betul terhadap orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu saya pikir ini adalah sesuatu yang baik ya. Jadi sejalan saya pikir dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Maka dari itu kalau kita lihat ya, pemerintah juga sangat responsif terhadap penyampaian pendapat. Beberapa waktu yang lalu banyak pihak misalnya yang mengkritik soal bagaimana soal nilai tukar rupiah yang terus melemah, terus kemudian bagaimana IHSG kita yang terus jauh turun ke dalam. Tetapi pemerintah kan tidak tinggal diam. Pemerintah dengan cepat merespon, dengan cepat bekerja, melakukan rapat koordinasi dengan DPR juga yang dipimpin oleh Pak Dasko. Bagaimana misalnya fiskal dan moneter kita harus segera dikoordinasikan, diperbaiki dengan cepat. Apa yang terjadi? Ya, selang beberapa waktu terakhir ini kita saksikan bahwa nilai tukar rupiah jauh
di bawah 18.000, terus kemudian IHSG kita sudah mulai rebound 3 hari berturut-turut ya naik begitu jauh. Artinya kan pemerintah terus merespon apa yang disampaikan oleh publik, apa yang disampaikan oleh baik itu masyarakat, begitupun dengan mahasiswa atau para tokoh-tokoh bangsa kita. Oke, respon Dan sudah Pak Prabowo diberikan sangat ya. terbuka dengan setiap masukan, dengan setiap pendapat. Semua para tokoh-tokoh bangsa diajak berdiskusi, diajak memberi masukan, Ya. baik yang ya seirama dengan pemerintah, begitupun misalnya bagi mereka yang sering menyampaikan kritis Oke. terhadap pemerintah. Misalnya contoh terakhir ya, Pak JK diundang untuk bertemu, berdiskusi tentang terkait soal investasi. Artinya kan Pak Prabowo tidak alergi dengan masukan, Pak Prabowo tidak alergi dengan kritikan. Ya. Beliau selalu menjadikan bahwa masukan, kritikan itu baik untuk pemerintahan, karena Oke. itu juga dalam rangka, dalam upaya untuk mengontrol agar pemerintahan yang Baik. dipimpin oleh beliau tetap di jalan yang benar. Baik, respons terkait dengan pemborosan anggaran, kemudian soal MBG, hingga hal-hal lain seperti pelemahan rupiah sudah direspons, dan juga pemerintah sudah menunjukkan bahwa terbuka akan kritik. Tapi masalahnya, saya mau ke Mas Kunto. Mas Kunto, ini walaupun sudah ada respons dari pemerintah terkait dengan tuntutan dari mahasiswa, tetap saja ada aksi-aksi yang terus kemudian bermunculan. Apa yang sebenarnya kurang dari respons pemerintah? Ya, mungkin yang pertama realitas yang ada, yang dilihat oleh pemerintah atau partai penguasa termasuk Pak Bahtera Banung ini dengan realitas yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa berbeda mungkin Mas, gitu. Sehingga ketika tadi pemerintah mengungkapkan data-data, komitmen dan segala macamnya, efeknya mungkin belum dirasakan sampai ke akar rumput, sampai ke mahasiswa. Itu yang kemudian kenapa akhirnya hari ini banyak konsolidasi untuk aksi dari teman-teman mahasiswa di seluruh daerah, hampir di semua daerah di kota besar di Indonesia. Dan ini kan menurut saya sebuah warning ya Mas ya, sesuatu yang perlu diperhatikan, yang perlu direfleksikan lagi. Kalau memang pemerintah sudah benar-benar dengan niatnya tadi, dengan tujuannya tadi, dengan cara yang benar pula, ya saya yakin mahasiswa juga akan berapresiasi terhadap usaha-usaha pemerintah itu. Tapi kemudian yang muncul adalah kritik dan demonstrasi, berarti kan memang ada realitas yang berbeda tadi ya Mas ya, gitu. Yang ini mungkin perlu dijembatani, yang ini mungkin komunikasi pemerintah juga perlu diperbaiki terus terang, karena kemarin misalnya Pak Prabowo pas pidato di HIPMI juga masih agak sinis terhadap mereka yang mengkritik gitu. Jadi kan ini antara statement bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan Pak Prabowo-nya sendiri agak sinis terhadap yang mengkritik, ini kan jadi realitas yang memang nggak sinkron, sehingga komunikasinya kurang bisa diterima dengan bagus oleh masyarakat, terutama oleh teman-teman mahasiswa juga untuk soal pemborosan APBN. Ya benar, ke daerah, ke kementerian lembaga susah. Saya sendiri di kampus misalnya dana riset juga makin seret kan gitu. Cuma masalahnya kita juga melihat bagaimana Pak Prabowo masih ke Prancis sampai dalam waktu hitungan nggak ada 2 bulan 2 kali. Ini yang kemudian kita pertanyakan, apakah efisiensi ini hanya untuk kita yang di bawah atau juga keseluruhan. Nah, komitmen-komitmen ini yang menurut saya secara komunikasi politik maupun secara tindakan pemerintah tidak benar-benar konsisten. Ini yang membuat teman-teman mahasiswa masih perlu untuk menyampaikan kritik dalam bentuk demonstrasi. Itu sih Mas Bud. Baik, disparitas antara pernyataan dan juga realita di lapangan, kemudian juga gaya komunikasi politik, bagaimana tanggapannya Bang Bahtera soal ini? Ya, saya pikir pemerintah saya ingin menyampaikan secara tegas bahwa Pak Prabowo selalu terbuka ya, setiap pandangan, setiap pendapat, dan itu selalu ditunjukkan beliau dalam aksi nyata. Bagaimana kalau kita saksikan bahwa seringkali Pak Prabowo mengundang para tokoh-tokoh bangsa kita ya, baik itu tokoh agama ya, tokoh-tokoh yang dianggap punya pengalaman, punya pengetahuan yang
terkait dengan bidang-bidang tertentu. Beliau selalu mengajak berdiskusi untuk kemudian dimintai pendapat, dimintai masukan dalam rangka mungkin itu dipakai rujukan untuk mengambil keputusan bahwa tidak bisa memuaskan semua publik. Ya tentu insya Allah pemerintah pasti, saya meyakini betul bahwa apa yang menjadi penyampaian, menjadi kritik itu menjadi bahan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kinerjanya agar tepat sasaran, karena Pak Prabowo ingin betul-betul program-program strategis yang direncanakan oleh beliau bisa dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Dan kalau kita lihat ya sepanjang sejarah, mungkin di periode Pak Prabowo inilah kita lihat ya pemimpin yang berani, yang kuat melakukan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ya. Misalnya bagaimana kemudian penataan sumber daya alam kita. Pak Prabowo selalu berpidato bahwa kita harus menerapkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena kalau ini tidak dilakukan banyak sekali kebocoran-kebocoran yang terjadi di berbagai sektor, terutama di sumber daya alam kita. Ya. Bagaimana kemudian Pak Prabowo punya keberanian menata sumber daya alam kita ini ya, agar pengelolaan sawit kita benar, agar pengelolaan ya tambang-tambang kita, baik itu batu bara, begitupun dengan nikel, yang selama ini dikuasai oleh segelintir orang, sekelompok orang tertentu, terus kemudian membuat disparitas dengan seluruh warga Indonesia. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun menikmati kekayaan alam kita, sementara sangat sedikit yang diberikan sumbangsinya kepada negara. Apakah ini bukan sesuatu yang bagus? Nah, mungkin ini semualah yang membuat banyak pihak kemudian menjadi shock, terus kemudian karena Pak Prabowo melakukan langkah keberanian untuk menata sumber daya alam kita agar bisa menambah pendapatan negara dan kemudian hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak lagi dinikmati oleh segelintir orang. Nah, ini yang harus kita cermati ya. Kita dukung, kita beri apresiasi pemimpin yang punya keberanian seperti Pak Prabowo, yang kita tahu sendiri selama ini ya penegakan hukum kita ya, pengusaha-pengusaha yang kita anggap tidak bisa tersentuh dengan hukum, hari ini kita saksikan bahwa Pak Prabowo melakukan itu. Belum lagi misalnya ya terakhir beliau menyampaikan bahwa pengelolaan sumber daya alam kita harus dikuasai sepenuhnya oleh negara. Maka dari itu ini harus kita berikan dukungan agar nanti ya pengelolaannya dikelola dengan cermat, dengan baik, dengan tepat, dan kemudian itulah akan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau kita saksikan ya kebijakan Pak Prabowo yang diambil betul-betul berpihak kepada rakyat, betul-betul berpihak kepada masyarakat, dan mudah-mudahan memang kan hasilnya tidak bisa tentu dilakukan hari ini, misalnya besok, seminggu kemudian, sebulan kemudian, ya tentu butuh proses, tentu butuh waktu, itu semua yang akan kita tunggu nanti insya Allah. Pak Prabowo berkomitmen untuk terus melakukan kerja-kerja yang nyata untuk kepentingan rakyat dan terutama bagi rakyat kita yang membutuhkan. Misalnya kalau kita lihat ya, kita lihat ya program-program Pak Prabowo semuanya program-program kerakyatan, memberi makan anak-anak sekolah, ya memberi makan balita, bukan hanya sekedar memberi makan. Kalau program MBG ini berjalan dengan baik, maka di sana ada perputaran ekonomi karena membutuhkan bahan baku. Nah, kalau itu misalnya bahan bakunya disuplai oleh kabupaten, itu juga bisa menumbuhkan perekonomian di tingkat kabupaten. Ada sekolah rakyat, bagaimana anak-anak kita yang kurang mampu, saudara-saudara kita yang selama ini tidak mampu menempuh pendidikan karena faktor ekonominya, Pak Prabowo membuat ke sekolah rakyat agar mereka juga setara dengan anak-anak yang lain. Anak yang ada di kota, ada di pedesaan, ada di pelosok sana, bisa menikmati pendidikan yang layak. Banyak sehingga mereka program yang sudah diberikan ataupun dicanangkan oleh Pak Prabowo, tentunya semuanya pro rakyat, tapi tadi butuh waktu untuk melihat efeknya. Tapi Mas Kunto, saya mau tanya ke Anda gitu, dengan adanya kemarin demo, kemudian sekarang demo lagi, ini kan masyarakat tentunya tidak hanya butuh apa saja yang kemudian akan dilakukan atau sedang dilakukan, tapi hasilnya apa. Nah, ketika sudah ada demo lagi di hari ini yang sangat luas mungkin kita lihat ya di Jakarta dan di berbagai daerah, apa respons yang seharusnya diberikan oleh pemerintah? Perlukah misalnya kita jembrengin satu-satu apa tuntutannya, akan dilaksanakan kapan, pencapaiannya harus apa-apa-apa, agar mahasiswa, masyarakat juga merasa, oh responsnya seperti ini dan nyata akan dilakukan ataupun diwujudkan dalam waktu tertentu. Ya Mas, kalau menurut saya tuntutan yang paling gampang dipenuhi itu yang nomor 5,
Pak Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya gitu kan. Dalam artian kan kita melihat kemarin kita sudah khawatir ketika rupiah semakin turun dan akhirnya ketika pemerintah bilang oh nggak apa-apa kok kita baik-baik saja dan segala macam. Akhirnya ketika tanggal 9 kemarin BI akhirnya menaikkan BI rate bunga, akhirnya dolar bisa ditahan gitu, harga dolar bisa ditahan. Dan itu kan sebuah bentuk respon real yang ditunggu oleh masyarakat. Tidak hanya dalam bentuk retorika atau janji-janji kampanye yang diulang-ulang, tapi kemudian respon realnya apa sih gitu. Bahwa kita perlu tahu kita nggak baik-baik saja. Untuk apa? Untuk kita semua bersiap, bukan sebagai sendiri-sendiri pribadi-pribadi yang cari selamat masing-masing, tapi sebagai sebuah bangsa, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Tiba-tiba Pertamax naik, padahal bilangnya aman-aman saja kan itu. Ini yang kemudian membuat orang kaget dan marah. Respon yang pertama pasti marah, Mas. Gitu. Itu sangat wajar secara psikologis. Ketika nggak pernah dibilangin apa-apa, bahkan dibilanginnya baik-baik saja, terus tiba-tiba harus menanggung semua ini. Nah ini yang menurut saya secara komunikasi sekali lagi perlu diperbaiki. Bahwa iya program-programnya bagus-bagus, tapi kan juga butuh waktu lama diakui itu kan. Dan untuk butuh waktu lama berarti butuh kesabaran. Kita harus menunggu sampai kapan kan gitu. Seperti halnya janji itu adalah hutang, ya orang yang berhutang kan harus bilang kan bisa dilunasin kapan, caranya gimana gitu kan. Kalau enggak ya orang di tengah ketidakpastian yang respon emosi negatif pasti akan selalu keluar. Kritik, demonstrasi hari ini menurut saya adalah respon wajar yang respon dari masyarakat ini juga harus kemudian jadi momentum perbaikan bagi komunikasi pemerintah. Ini yang menurut saya jadi penting karena ya mungkin hari ini bulan-bulan ini masih ada Piala Dunia kan yang mungkin demonstrasinya masih berupa konsolidasi dan segala macam. Setelah Piala Dunia fokus masyarakat bisa jadi akan benar-benar tertuju pada tuntutan-tuntutan mahasiswa ini dan menurut saya pemerintah punya waktu sampai 1 bulan lah ini untuk segera memperbaiki komunikasinya dan saya apresiasi Pak Bahtera yang sudah hadir di sini. Biasanya saya ngomong sendirian ya, ada yang dari kita. Saya apresiasi bentuk perbaikan komunikasi politik ini yang menurut saya perlu juga dipertajam substansi dan kemudian tidak hanya komitmen, tapi bentuk nyata pemerintah, apa yang sudah dilakukan dalam sepekan, 2 pekan, 3 pekan ini dalam merespon tuntutan dari teman-teman mahasiswa. Nah ini dia, butuh deadline paling tidak kepastian kapan akan kemudian diwujudkan tuntutan-tuntutan dari mahasiswa maupun masyarakat. Bang Bahtera, Anda sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Gerindra, partai pendukung pemerintah, apa yang bisa Anda dorong ke pemerintah sebagai DPR yang mempunyai tugas untuk mengawasi apapun kebijakan pemerintah agar lagi-lagi gitu kita bisa meredam apa yang kemudian menjadi kegerahan masyarakat terutama terkait dengan apa saja isu-isu yang sekarang sedang diangkat terutama soal ekonomi? Iya, kalau kita lihat ya, saya kan di Komisi 2 ya, terutama bermitra dengan Kemendagri dan tentu mitranya dengan para kepala daerah. Di setiap rapat-rapat kami ya, terakhir kami memanggil semua para gubernur dan bupati melalui Zoom, itu ya kita tekankan bahwa efisiensi ini harus betul-betul dijalankan karena kita tahu sendiri ya kan tantangannya kan tidak mudah Mas ya. Ada tantangan global, geopolitik, begitupun dengan geoekonomi dan itu kan di luar kendali kita. Dan tantangan-tantangan itu kan yang kita harus hadapi secara bersama dan harus kita respon dan Pak Prabowo tadi kenapa misalnya harus sering keluar negeri untuk menjalin hubungan kerjasama dengan para kepala-kepala negara lain. Itu juga dalam rangka membangun komunikasi antara pemimpin-pemimpin negara lain agar situasi-situasi global ini, tantangan-tantangan global ini bisa dihadapi secara bersama. Karena jangan lupa ya, kita sebagai suatu bangsa kan betul-betul ya tidak bergantung juga sama negara-negara lain. Maka dari itu harus berkomunikasi terutama misalnya tadi soal energi ya. Kalau kita lihat kan bahwa
Pak Prabowo ke luar negeri itu dalam rangka juga untuk mengamankan kepentingan bangsa kita, kepentingan negara kita. Jadi agak keliru misalnya kalau kita disuruh menghemat, terus kemudian dianggap Pak Prabowo tidak melakukan penghematan. Saya pikir kan ada apa namanya ya, kepentingan bangsa dan negara, dan itu tidak bisa ditunda, maka kemudian Pak Prabowo melakukan itu. Jadi kalau terkait soal keresahan publik selama ini, saya meyakini betul bahwa pemerintah sangat responsif, pemerintah pasti mendengar apa yang menjadi penyampaian publik dan selalu direspon secara cepat. Terkait tadi misalnya di awal kita diskusikan soal kebocoran anggaran, efisiensi anggaran, terkait misalnya soal program yang kita anggap selama ini program prioritas pemerintah, walaupun misalnya banyak kekurangan di sana, nah itulah yang harus diperbaiki sebagaimana apa yang menjadi arahan Presiden Prabowo, dan beliau secara tegas ya melakukan pencopotan, terus kemudian meminta penataan, pengelolaan yang lebih baik lagi, transparansi anggarannya. Begitupun misalnya dengan kalau kita lihat soal yang dikeluhkan sebagian pihak terkait soal harga BBM kita. Harga BBM ini kan kalau kita lihat ya jauh sebelumnya banyak sekali yang menyarankan kepada Pak Prabowo untuk kemudian menaikkan harga BBM, tetapi beliau tidak melakukan itu. Bahwa kemudian dilakukan penyesuaian terhadap BBM non subsidi, karena memang kan itu kan tidak bisa terus kita tahan berlarut-larut. Kenapa? Karena kan asumsi APBN kita kan harga minyak itu hanya $70 per barel, sementara kita tahu saat ini bahwa itu di angka mendekati 90, 80 lebih ya, dan bahkan pernah di atas 100. Dan itu semua harus dilakukan penyesuaian, walaupun ya situasi global yang tidak menentu yang melanda kita saat ini, Pak Prabowo masih komitmen tidak menaikkan ya BBM subsidi. Kenapa? Karena pemerintah menganggap kalau itu dinaikkan pasti akan sangat membebani masyarakat kita, karena pasti harga bahan kebutuhan pokok akan naik. Maka dari itu pemerintah melakukan kategorisasi mana yang boleh dinaikkan, mana yang tidak. Artinya kan itu salah satu bentuk komitmen perhatian pemerintah terhadap rakyat kita, itu bentuk komitmen pemerintah terhadap rakyat kecil untuk terus menjaga stabilitas harga-harga bahan pokok di tingkat bawah dan juga menjaga stabilitas daya beli masyarakat kita. Artinya bukan pemerintah tidak responsif, ya tentu bahwa misalnya masih banyak yang harus diperbaiki, iya, karena memang kan kita punya tantangan, baik tantangan internal begitupun tantangan eksternal. Jangan juga dinilai ya kepemimpinan Pak Prabowo yang masih seumur jagung ini, kurang lebih 1,5 tahun, tiba-tiba misalnya Pak Prabowo bisa seperti Superman menyelesaikan semua problem, dan problem bangsa kita ini kan keberlanjutan dari suatu pemimpin ke pemimpin berikutnya. Artinya banyak sekali memang yang harus dibenahi, tapi pemerintah saya pikir tidak tidur, pemerintah tidak anti terhadap semua masukan-masukan. Dan inilah yang sedang dikerjakan oleh Pak Prabowo, bahwa hasilnya misalnya dinikmati dalam waktu jangka yang panjang, yang ini harus kita terus awasi, ini yang harus kita terus tunggu agar pemerintah terus bekerja secara maksimal, sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh publik, oleh seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu Pak Prabowo juga meminta kepada publik, kepada masyarakat, begitupun dengan DPR, agar terus mengawasi program-program prioritas pemerintah, sehingga bisa lebih tepat sasaran, bisa anggarannya juga lebih transparan, dan itu semua yang diinginkan oleh Presiden kita. Ya, masalahnya ini lagi balapan gitu Bang Bahtera ya, antara ekspektasi masyarakat kemudian juga pernyataan dari pemerintah untuk mewujudkan apa yang menjadi tuntutan. Saya ke Mas Kunto lagi. Mas Kunto, hari ini ada demo besar-besaran di sejumlah titik, dan tentu masyarakat butuh nyatanya apa gitu, dan juga bicara soal pengawasan gitu, DPR mungkin kemarin mahasiswa alasannya tidak aksinya di DPR karena sudah krisis kepercayaan dengan DPR sebagai fungsi pengawasan di sana, karena memang didominasi di sana fraksi-fraksi adalah pendukung pemerintah gitu. Ada 8 fraksi di sana. Bagaimana kemudian meningkatkan kembali kepercayaan publik dan juga menghilangkan apatisme publik terhadap pemerintah, eksekutif dan juga legislatif dalam mengakomodasi tuntutan-tuntutan mereka? Iya Mas, kalau salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah seperti yang dilakukan oleh Pak Bahtera ini, dalam artian
nggak denial ketika ada krisis gitu. Nah, ini yang harusnya komunikasi seperti ini yang harusnya menular ke teman-temannya Pak Bahtera gitu kan, termasuk ke Pak Prabowo sendiri. Jangan bilang baik-baik saja gitu. Kalau memang nggak baik-baik saja, dan kemudian ayo kita harus ngapain kan? Pak Prabowo sekarang jenderalnya, komandannya kan gitu. Ini yang harus kemudian dilakukan. Dan kita kan bukan prajuritnya, kita itu rakyat yang beda dengan prajurit. Yang kalau prajurit perintah A ya pasti A. Kalau kita kan harus dipersuasi kan Mas. Untuk melakukan partisipasi kita butuh persuasi, kita butuh pendekatan. Nah ini yang kemudian menurut saya kurang dilakukan. Yang kedua adalah ya krisis kepercayaan terhadap pemerintah maupun ke DPR ini kan sudah pada titik yang rendah ya Mas, yang perlu kemudian didorong lagi. Saya ingat kemarin diskusi di Kompas TV juga dengan salah satu anggota DPR, Pak Sugeng ya, yang beliau bahkan punya ide untuk ya udah potong aja gaji pejabat tinggi negara termasuk gaji anggota DPR. Yang itu real langsung dirasakan oleh masyarakat, walaupun bentuknya karikatif, tapi kan ada komitmen bahwa oke, kalau rakyat merasa menderita, kita juga akan menderita. Nah, bentuk senasib sepenanggungan ini yang menurut saya juga kurang ditunjukkan oleh pemerintah gitu kan, kurang kerasa di rakyat gitu kan. Jangan-jangan kita sendiri nih, yang elit politik enak-enakan nih. Nah ini yang prasangka seperti itu masih ada. Selama prasangka seperti itu masih ada dan besar, akan sangat susah untuk memulihkan kepercayaan. Lalu yang ketiga, soal bahwa kritik terhadap program-programnya Pak Prabowo itu juga sudah lama Mas. Dari bulan November, Oktober, November ketika banyak kasus keracunan dari MBG, itu protes tidak dalam bentuk demonstrasi, beberapa bahkan di Jogja demonstrasi ibu-ibu. Tentang evaluasi lagi program MBG, tapi kan tidak kemudian dilakukan ya kan secara transparan. Oke, kasus keracunannya menurun, tapi tidak ada kemudian ini kenapa ya, keracunannya kenapa, siapa yang bersalah, siapa yang harus dihukum, apa bentuk evaluasinya, itu nggak ada. Seakan ya udah kan, udah beres kan, udah nggak usah protes. Nah ini kan ketidakpuasan ini akhirnya menumpuk. Ya kan, sampai akhirnya kemarin ketua BGN dan 2 wakilnya ditangkap karena kasus korupsi. Nah menurut saya ini akhirnya gunung es yang udah lama-lama menumpuk ini ya keluar dalam bentuk emosi dan dalam demonstrasi. Dan saya pikir teman-teman mahasiswa masih berkepala dingin kan, masih rasional dalam artian demonstrasinya kemarin di Bundaran HI juga kondusif ya kan, tidak ada rusuh. Dan saya pikir kalau ini akan dibangun dan simpati masyarakat juga semakin bertambah tentang gerakan mahasiswa ini akan jadi membesar, akan jadi bola salju yang kemudian menurut saya sebelum momentum bola salju itu membesar harus segera deh oleh pemerintah, karena saya juga ingin ada destabilisasi politik. Kita juga tidak ingin semua yang sudah kita bangun harus direset lagi. Kita kan tidak ingin terjadi itu ya Mas. Oke, inilah momennya di hari ini. Bisa pemerintah belajar dari yang terjadi pekan lalu. Bagaimana jangan denial gitu soal komunikasinya, dan juga kita tunggu gebrakan apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung supaya kepercayaan terhadap pemerintah tentunya meningkat untuk bisa mewujudkan tuntutan-tuntutan dari masyarakat terkait dengan keresahan selama ini. Terima kasih Mas Kunto Adiwibowo, analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, dan juga Bang Bahtera Bandung, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, fraksi Gerindra sekaligus juru bicara politik. Mas kami juru bicara Partai Gerindra sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.